Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Sabila dengan NPM 2208260255. Di sini saya akan menjelaskan mengenai torsiotestis dimulai dari pengertian hingga ke pencegahan. Baik, untuk yang pertama, dari pengertian ataupun definisi dari torsiotestis. Jadi torsiotestis adalah keadaan darurat urologis akibat puntiran funiculus spermaticus yang menghambat aliran darah ke testis dan akan menyebabkan ischemia ataupun nekrosis. Nah, biasanya torsiotes ini biasa dikenal dengan terpelintirnya testis. Untuk etiologi ataupun penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, kelainan anatomi seperti deformitas Bell-Clapper, yaitu kondisi di mana testis tidak melekat pada skrotum yang akan memudahkan testis untuk berputar ataupun terpelintir. Yang kedua, trauma pada skrotum ataupun aktivitas fisik berlebih. Di sini aktivitas fisiknya lebih ke arah aktivitas berulang seperti lari ataupun mengangkat beban. Hal ini akan menyebabkan peningkatan mobilitas testis. Yang ketiga, perubahan suhu ekstrim. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kontraksi otot kremaster dengan cara otot kremaster akan eh, membuat testis akan lebih dekat ke tubuh sehingga akan memudahkan testis untuk berputar ataupun terpelintir. Selanjutnya, pertumbuhan cepat pada masa pubertas. Nah, pada torsiotestis biasanya terjadi pada masa pubertas dengan rentang usia 12 sampai 18 tahun. Nah, hal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena adanya peningkatan hormon testosteron yang akan menyebabkan gangguan pada kontraksi otot kremaster, dan yang kedua, ketika masa pubertas akan membuat pertumbuhan lebih cepat yang akan menyebabkan testis akan lebih berat ya, sehingga lebih mudah terpelintir. Next, untuk patofisiologi, jadi patofisiologi dari torsiositesis ini pada awal mulanya akan terjadi terjepitnya vena karena dinding vena akan di vena itu lebih tipis dibandingkan dengan arteri. Nah, hal ini akan menyebabkan aliran darah balik vena, yaitu darah tetap masuk ke dalam arteri tetapi tidak bisa keluar sehingga dia akan menyebabkan pembengkakan. Nah, ketika darahnya sudah tertahan, maka tidak ada ataupun sedikit oksigen yang keluar yang bisa menyebabkan hipoksia jaringan. Ketika testis sudah terputar lebih dari 360 derajat, hal ini akan menyebabkan arteri yang akan terjepit yang awal mulanya hanya vena, tetapi ketika sudah terputar lebih dari 360 derajat, maka arteri juga akan terpelintir. Nah, hal inilah akan menyebabkan nekrosis karena tidak adanya darah ataupun oksigen yang masuk ke testis. Untuk gejala, yang pertama itu nyeri skrotum mendadak. Nah, biasanya nyerinya ini disertai dengan nyeri yang hebat dan unilateral ataupun salah satu tesisnya saja. Yang kedua, skrotumnya akan membengkak, merah, dan terasa keras. Yang ketiga, mual dan muntah. Mual dan muntah ini disebabkan karena nyeri skrotum yang hebat. Biasanya fasnya ini 8 sampai 10. Yang terakhir, testis terdorong ke atas atau biasa kita sebut dengan angle sign. Next. Untuk ke pemeriksaan fisik, yang pertama angle sign-nya positif. Nah, cara melakukan angle sign ini yaitu dengan inspeksi. Kita lihat saja apakah tesisnya terangkat ataupun tidak. Positif bila tesisnya terangkat sebelah. Selanjutnya, friend sign negatif. Nah, cara melakukan friend sign ini adalah kita angkat tesisnya. Ketika friend sign ini positif, ketika testis diangkat, maka nyerinya akan hilang. Tetapi pada torsiotestis, Frensanya negatif karena saat tesis diangkat nyerinya tidak berkurang. Yang ketiga, kremaster sign yang negatif. Kremaster sign ini dikatakan positif jika ketika kita menggoreskan pada bagian paha dalam, maka skrotumnya akan berkontraksi. Tapi jika skrotumnya tidak berkontraksi, maka kremaster sign-nya negatif. Next. Pada tata laksana, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, detorsi manual, yaitu memutar testis ke arah luar jika memungkinkan. Nah, hal ini dilakukan sementara sebelum dilakukannya operasi. Yang kedua, dilakukannya operasi. Ada dua jenis operasi, yaitu operasi orkidopeksi dan orkiektomi. Nah, biasanya orkidopeksi ini dilakukan ketika testis belum mengalami nekrosis. Tetapi ketika testis sudah mengalami nekrosis atau lebih dari 6 jam, maka dilakukanlah operasi orkiektomi. Next, pada waktu-waktu terjadinya testis, jika torsiotestis ini
dialami kurang dari 6 jam, maka 90-100% testis bisa diselamatkan. Jika 12 jam, maka 20% testis bisa diselamatkan, tapi lebih besar kemungkinan untuk mengalami nekrosis. Nah, ketika 24 jam, maka testis sudah pasti mengalami nekrosis. Selanjutnya pencegahan. Pencegahan ini dilakukan setelah pasien melakukan operasi. Nah, ketika selesai melakukan operasi, kita minta pasien untuk menghindari aktivitas berat agar tidak terjadi torsilitis berulang. Yang kedua, ketika pasien mengalami nyeri yang hebat kembali, maka minta pasien untuk jangan mengompres testis agar tidak terjadi pembengkakan pada testis. Yang ketiga, hindari aktivitas seksual atau masturbasi 4-6 minggu. Dan yang terakhir, hindari celana dalam yang longgar. Biasanya celana dalam yang dipakai ini adalah celana dalam sport agar celana dalam tadi akan menopang skrotum dan membuat testis tidak bergerak lebih banyak. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.